Oke, lanjut saja. Kalau ada Tera, saya tenang saya. Ya, udah ada ketuanya di sini kan. Oke, kita lanjut ya. Multiple partition allocation. Dalam skema partisi, variable size itu tadi membentuk hole-hole-nya ya. Saya contohkan tadi kalau dia misalnya ada partisinya 20 MB, ternyata kebutuhan proses itu 16 MB, berarti ada sisa 4 MB. Itulah yang menyebabkan hole, terjadinya hole. Oke, ini ada contoh dalam suatu penjadwalan. Memori kita ada 2560 KB dan operating systemnya ada 400 KB. Dengan otomatis yang bisa kita pakai itu tinggal 2160 KB, ya kan? Halo? Iya Pak, Iya kurang Pak. Pak. Saya ingin tahu ada responnya. Lalu ada proses yang datang ya. Ini di dalam antriannya ada proses P1 itu ukurannya 600, ada P2 ukurannya 1000, 300, 700, 500 dan seterusnya. Ya, ini dia proses yang mau masuk ke dalam memori kita. Sementara memori kita yang bisa kita pakai ada 2160. Oke. Jadi seperti ini dia. Pertama, ini operating system kita. Yang bisa kita masukkan kalau kita lihat kembali ke atas ini 600 tambah ini udah 1000 ya. Proses pertama sudah 1000. Baru tambah proses yang kedua udah 2000. Ya kan? Tambah proses ketiga udah 2300. Sampai di sini P3 bisa nggak kita masukkan? P4 bisa nggak kita masukkan ke dalam memori kita? Nggak bisa Pak. Nggak bisa, ya kan? Tinggal sisa ini ya kan? Limit. Jadi masuklah dia OS-nya 400, P1 600, P2 1000, P3-nya berapa tadi P3? P3-nya 300. Berarti sisanya di sini ada sekitar berapa jadinya sisanya? 2000, 2100. Berarti ada sisanya 460 ya. Benar kan? Halo? Benar. Ya. Lalu sekarang si P4 ini mau masuk proses P4. Kalau proses P4 mau masuk berarti proses mana yang harus kita selesaikan? Kalau si P1 kita selesaikan nggak muat kan? Benar nggak? P1 kita selesaikan nggak muat. Berarti harus P2 karena P2 ini 1000 kilobyte. Muat dia. Jadi kita selesaikan dulu sih P2. P2-nya lalu jadi free. Lalu masuklah si P4. P4-nya kan 700 ya. Benar nggak? Halo? P3 yang 700 Pak. Kalau nggak salah. Nah, ini tengok nih, P3 atau P4? P4. P4 ya. Oke, P4-nya P4. iya, P4-nya 400. Makanya ini si 1000 ini yang P2 kita kosongkan tadi kan. Lalu masuklah si P4. P4 kita masukkan 700 berarti ada sisa di sini 300. Selanjutnya adalah proses si P5. P5 500. Siapa yang harus kita selesaikan? 500 kebutuhannya. Berarti P1 kita selesaikan karena dia 600 kan. Cukup ya? Free lah dia. Ini free. Lalu kita masukkanlah si P5. P5 masuk. P5-nya tadi 500 berarti sisanya ini 100. Ini 300, ini 460. Jadi di terakhir ini yang free
ini free, ini free. Inilah namanya hole tadi. Inilah yang membentuk hole. Waktu yang saya tampilkan tadi di pemetaan bitmap tadi atau dengan link list itu. Paham nggak kira-kira? Halo? Paham? Ulangin, Pak. Kita ulangi. Putus tadi, Pak, suara. Oh ya, Iya, Pak. suara saya putus-putus. Oke, saya ulang dari contoh nih penjadwalannya. Kita punya memori 2560 kilobyte, 2560 kilobyte. Lalu ada operating system kita 400 kilobyte. Berarti yang bisa kita pakai itu sisanya 2160. Lalu datang ke dalam antrian itu ada 5 proses. Ini dia, P1 sampai P5. Ini kebutuhan prosesnya, ya. Kebutuhannya. Kalau di penjadwalan proses itu yang kita sampaikan di sana bukan kebutuhan memorinya, tapi kebutuhan waktu prosesnya. Ya, bus time-nya, waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Di sini kita tambahkan adalah kebutuhan memorinya. Oke, kalau kita lihat dari sini, 2560 yang bisa masuk ke dalam memori itu yang pertama adalah sistem operasinya. Harus, ya kan, sistem operasi ini nggak bisa kita gantikan. 400 tambah 600, 1000. Tambah P2, 1000, udah 2000. Tambah ini 2300. Sampai di sini P4 nggak mungkin masuk kan? Iya, Pak. Nah, maka tersusun dia seperti ini, operating system P1, P2, P3. Lalu ini free. Cara berikutnya, kalau mau masuk si P4 tadi berikutnya, giliran si P4. P4 kan kebutuhannya 700 kilobyte. Yang bisa memenuhi kebutuhan dia itu siapa? P2, karena P2 kan 1000 kan? Berarti P2 itu harus kita selesaikan dulu. Lalu di sini P2 selesai, lalu free lah ini. Inilah yang sebesar 1000 kilobyte. Setelah itu sudah bisa masuk si P4-nya. P4-nya masuk sebesar 700 kilobyte. Masuk 700 kilobyte berarti ada sisanya di sini 300. Inilah yang free 300. Berikutnya giliran si P5 mau masuk. P5 kebutuhannya tadi 500 kilobyte. Siapa yang kita free-kan? Yaitu P1 karena P1 600 kilobyte. Kita selesaikan ini. Free lah dia 600. Setelah free 600 barulah boleh masuk si P5. P5-nya 500 berarti ini ada free 100. Ini ada 300, ini ada 460. Jadi inilah yang free ini yang menyebabkan tadi namanya ada hole. Itulah tadi yang kita petakan melalui peta bitmap tadi atau link list tadi. Paham sampai di sini? Berarti kebutuhan yang paling besar yang pertama, Pak. Bukan kebutuhan yang besar, tapi tergantung dari memorinya. Ini di sini, nah ini urutannya, queue-nya ini ada P1, P2. Kan kita punya 2560, 400 harus masuk SO-nya kan? Ini 600, 100. Sampai di sini bisa masuk. Bukan karena yang paling besar. Nah, ini kan kita tidak membahas kedatangannya, arrival time-nya. Beda lagi kalau kita membahas arrival time-nya. Ya, arrival time-nya si prosesnya itu kapan belum ada kita bahas. Tapi yang ingin disampaikan di sini untuk menjadwalkan di memori itu. Oke? Bisa kira-kira? Bagian gambar, coba diulangin, Pak. Bagian gambar yang perpindahannya itu, Pak. Nah, ini. Kurang nangkep ya.
pertama tuh dari pertama nangkep, kedua ini pas dia pindah itu. Yang ini Andreas. Siapa Iya, Pak. sih Andreas ya? Di sini oke, saya ulang. Ini tadi P1-nya kan 600, ini 1000, ini 300 ya? 300 ya. Oke. Iya. Baru kenapa harus P2 diselesaikan? Karena si P4 itu kan kebutuhannya 1000. 700. Siapa yang memenuhi kebutuhan si 700 itu? P2. Hanya P2. P2 1000. Ya kan? Berarti harus kita selesaikan P2-nya 1000. Setelah selesai 1000 ini, barulah boleh masuk si P4-nya. P4-nya 700. Tapi dia menjadi ada sisa yang free ini. Itulah 300 sisanya. Setelah itu mau masuk si P5. P5 tadi 500. 500 mau masuk, berarti kita selesaikan dulu sih P1-nya. Kenapa? P1-nya 600. P1-nya 600. Masuklah dia ke sini. Sisanya 100. Ini 100. Ini 300. Ini 460. Ya, kalau nggak salah. Itulah yang menyebabkan hole tadi. Iso? Oke, Pak. Oke. Jadi Oke, yang Pak. sisa-sisanya itu free kan? Iya, Sisanya itu ya free ya. itu yang apa? Hole tadi namanya. Hole atau free. Jadi kayak gini, Tera. Ini tadi hole ini. Tadi dibilang kalau kita butuh lagi ada proses yang lebih besar, kayak mana nih caranya? Ini kan bisa kita rekompilasi namanya. Si 100 ini, si 300, si 400 ini kita gabungkan dia. Itu nanti rekompilasi, di-refresh lagi dia. Jadi dia berbentuk ke awal ini lagi. OS, ada P5 di sini, ada P4, ada P3. Berarti ada yang free-nya itu tadi kalau digabungkan rekompilasi ada menjadi 800. Nah, gitu dia. Oke? Oke, Pak. Iya. Oke. Nah, masalah dynamic storage allocation. Untuk memenuhi permintaan berukuran N dari satu list whole bebas, ada 3 algoritma. Tapi ntar dulu. Sampai di sini algoritma tadi masih bisa diterima kan? Tadi yang pertama ada pemetaan dengan bitmap, ada link list, berikutnya tadi penjadwalannya. Lalu ini saya mau masuk ada 3 algoritma lagi. Kira-kira bisa diterima nggak hari ini atau minggu depan aja ya untuk ini? Halo? Iya, Pak. Terserah, Ya. Pak. Terserah. Oke. Iya. Iya. Oke. Untuk memenuhi ada yang pertama namanya first fit, whole pertama yang memenuhi. Jadi tadi kan Andreas yang tadi itu kan kita masih acak ya kan Andreas kan? Mana yang muat aja kita kerjakan ya kan? Iya, Pak. Nah, ini ada algoritmanya. Namanya first fit, ada best fit, ada worst fit. Si first fit itu dia mana whole yang pertama memenuhi dia masuk ke sana. Kalau si best fit itu mana whole terkecil. Jadi mana yang paling sempit dia ke sana. Tujuannya agar tidak besar hole-hole-nya itu. Itu juga tujuannya. Lalu berbeda dengan si algoritma worst fit, dia hole terbesar. Dia tujuannya kalau paling besar dia masuk ya biar lebih kencang gitu tujuannya ya. Lebih kencang. Baru oke, kita implementasikan. Ini dia.
Nampak apa whiteboard saya? Nampak, Pak. Ya, Nampak. saya tidak punya pen, jadi agak bersabar ya kalau dia agak jelek-jelek. Oke. Saya mau buatkan bentar. Oke, agak berantakan, tapi saya jelaskan dulu. Ini kita punya memori 1024 kilobyte. Ini partisi-partisinya. Saya bentukkan partisinya seperti ini. Ada ini 128 kilobyte, ini 128, ini 256, ini 64, 64, 128, 256. Lalu ada yang datang ke dalam memorinya, proses yang membutuhkan memori yang masuk ke dalam antriannya seperti ini. Nah, saya langsung queue kebutuhan memorinya aja ya. Saya catatkan ya. Oke, kita sedikit aja. Ini, ada queue ini P1, kebutuhannya 100 kilobyte, 70 kilobyte, 50, 90, 16, 32. Ini yang datang ke ready queue-nya. Lalu tadi memori kita seperti ini dia. Seperti ini partisinya. Kalau kita mengikuti algoritma yang pertama, namanya tadi first fit. First fit itu adalah dia whole yang pertama yang memenuhi, dia ke situ diletakkan. Benar kan? First fit? Iya, Pak. Nah, berarti si 100 ini, saya masukkan seperti ini. Saya udah salah ini. Sebentar ya. Saya ngambilnya. Oke.
Saya tadi seharusnya meletakkannya di sini. Sorry, bentar. Biar enak. 100, 70, 50, 90, 16, 32. Oke. Si 100 ini, first fit, algoritma first fit. Hole yang pertama yang memenuhi. 100 memenuhi enggak ke 128? Memenuhi, Pak. Memenuhi, berarti dia masuk ke sini. Berikutnya, 70 ini memenuhi enggak ke 128? Memenuhi. Memenuhi, Pak. 70 ke 256 memenuhi. Memenuhi. 90 ke 64 memenuhi. Memenuhi, Pak. Pak. Tidak, Pak. Jadi dia memenuhi kan ke sini. Ya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. 16. Ini kan sudah penuh, berarti ke 64. Masuklah dia. 32 kemana? Ke 64. Nampak, Pak. Iya, inilah dia hasilnya untuk yang first fit. Paham? Hole-nya, Pak. Nampak. Hah? Tambah. Coba ulang lagi, Pak. Saya ulang Paham, lagi. Pak. Saya ulang. Yang minta ulang siapa ini? Tera, Pak. Tera. Tera. Satu kali lagi minta ulang, awas ya. Siap. Oke, enggak apa-apa, bercanda. Oke, ini tadi yang ready queue-nya. Ya, kebutuhan memorinya, queue-nya ini. Tadi si first fit itu dibilang hole yang pertama memenuhi. Ingat itu algoritmanya, hole yang pertama memenuhi. Si 100 ini kita tes dulu dari sini. Ini kan yang pertama ya kan? Saat ini pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Si 100 ini memenuhi nggak kalau dimasukkan ke 128? Memenuhi ya? Memenuhi ya, Tera? Iya, Pak, memenuhi. Ya. Si 70 ini memenuhi nggak ke 128 berikutnya? Memenuhi ya? Memenuhi, Pak. Iya. Baru si 50 ini ke sini memenuhi. Memenuhi, Pak. Oke. 90 ke 64 ini memenuhi. Tidak, Pak. Ya, ke sini Tidak, Pak. tidak juga. Ke sini? 128. Iya, Iya, Pak. memenuhi kan? Memenuhi. Oke. Berikutnya si 16 ini. Ke 16 sini ke ya? 64. Iya. Iya, Pak. 32 ke? 64, Pak. Oke. Inilah untuk yang first fit. ISO. Pak. ISO. Oke. Berikutnya, algoritma berikutnya namanya tadi best fit. Yaitu hole yang paling kecil. Yang paling sempit lah ceritanya. Yang paling sempit, yang cocok ke dia, bisa masuk ke situ dia. Bisa kita ganti formatnya. Oke. Si 128 ini, si 128. Si 100 ini, kemana dia kita taruh? 128, Pak. 128, ya kan? Sempit kan? Iya, Pak. 70 kemana dia? 128 juga, Pak. 50. Ke 64, Pak. 64 ini ya? Iya, Pak. Iya. Si 90 kemana ya? 256, Pak. Enggak lah, paling sempit ke dia 128 lah. Oh, 128 itu lagi. Pak, ya? 16 kemana? 16 ke 16 ke 64. Iya, 32 juga ke? Biasa sebelahnya, Pak. 64 itu kan udah 2 kali itu, Pak. Oh iya, sorry. Untung ada yang mengingatkan. Yang 64 ini kan ke sebelahnya. Kan sudah dipakai sama si 50 kan? Ke sini. Iya, Pak. Terus yang 32 kemana? 256, Pak. Yang ini kan? Iya, Pak. Iya, mantap. Sampai di sini ISO. ISO, Pak. Siap, ISO, Pak. ISO wae. Oke, algoritma yang pertama yang terakhir namanya worst fit. Dia yang terbesar.
Kalau kita lihat di sini yang terbesar adalah 256. Ya kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi saya pakai warna kuning. Ini berarti ke 128 ini. Berikutnya yang paling besar 128. Yang ini dia. Berikutnya di bawah 128, 256 ya. Berarti 256 ini yang 50 Iya, Pak. ini. Berikutnya 90 ke 128 ini. 128. 16. Ke 64. 64 ini. Ke 64. 128 masih ada satu lagi, 128 ini. Iya kan? Iya. Iya, Pak. Baru yang terakhir baru ke 64. ISO. ISO, Pak. ISO, mantap. Nah, itulah perbedaan dari algoritma first fit, best fit, dan worst fit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa jelaskan ulang, Pak? Yang apa itu dari dulu, Pak? Saya sudah semenjak kemarin saya buatkan rekamannya, saya share langsung nanti kalau kurang apa. Oke? Oke, Pak. Nah, ini sudah saya rekam. Tadi sesi pertama sudah saya rekam, sesi kedua saya rekam. Nanti saya bagikan dari grup. Oke? Ini sudah mau habis lagi. Gini, saya stop dulu ini ya. Saya stop. Oke. Untuk prakteknya nanti ini sudah jam 2 sudah boleh absen ya untuk prakteknya. Teorinya, sudah saya share di sana videonya, boleh dipelajari. Oke? Oke, Pak. Oke, jadi saya nggak masuk lagi untuk praktek, sampai di sini aja untuk teori. Ini langsung saya save. Setelah nanti selesai convert, saya upload ke Google Drive, saya sharekan melalui grupnya. Oke? Ini kayaknya jangan ada. Maunya jangan ada lagi yang absen. Udah saya save ini, nanti berulang-ulang jadinya. Kenapa Tera? Untuk prakteknya nanti absennya di mana, Pak? Di sana aja. Edmodo atau langsung sekarang saja, Pak? Di Edmodo saja. Di Edmodo aja, Tera ya. Oke, Pak. Oke, ini kawan-kawannya saya lihat hanya 22 orang nih, masih ada sekitar 20 lagi yang belum masuk. Nanti disampaikan ya. Tapi rekamannya tetap saya share. Kalau yang praktek tadi sudah saya share melalui Edmodo. Oke? Oke, Pak. Oke. Sampai di sini. Salam, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.